Dipersembahkan oleh masih di Indonesia, ide untuk Indonesia. Nanti mungkin kamu bisa cerita sejauh mana postingan kamu ini mempengaruhi orang yang melihat. Pernah nggak ada reaksi, Kak aku jadi suka nari lagu ini, terus nari ini, tarian ini aku bawain di mana, sejauh mana yang kamu tahu respon positif di hal itu? Sejauh aku ya itu sih kayak orang-orang kayak pengen belajar dance, jadinya dari yang mereka mungkin ngeliat kayak nggak susah ya gitu, tapi karena pengen kayak kelihatannya asik jadi mereka belajar, jadi kayak hobinya mungkin dari yang awalnya ngerasa kayak gak punya kerjaan atau apa, mereka tertarik gitu buat belajar sesuatu yang memang menyenangkan dan berguna juga kan kalau mereka akhirnya bisa kayak gitu menurut aku. Dan sehat juga, dance, olahraga. Terus kalau aku juga nggak cuma dance sih mas, sebenarnya di konten aku tuh juga ada kayak dimana aku share tentang pengalaman kuliah aku, tentang education. Jadi emang kayak anything that go step by step biasanya aku bahas di channel aku karena emang namanya channelnya Step by Step ID kan. Jadi intinya sih kayak channel itu dibangun memang untuk memotivasi terutama generasi milenial yang pengen semuanya tuh serba instan kan. Mereka kalau nanya juga, Kak gimana sih kok jago banget ngedance-nya? Kak kenapa sih kok bisa gini? Pasti jawaban kita sebenarnya cuma satu kan ya, kita latihan terus gitu. Kita udah sering ngelakuin ini gitu dan bahkan aku juga dance otodidak gitu kan. Jadi karena emang suka ya kita latihan gitu. Tapi generasi milenial zaman sekarang tuh pengen jawaban cepet. Pengen kayak ada cara singkat gitu, tinggal klik gitu beres gitu. Dan disitu aku motivasi, semua tuh bisa asal kaliannya persisten dan konsisten emang mau buat belajar. Persisten dan konsisten buat belajar dan semuanya itu terjadi melalui sebuah proses gitu Betul, proses. Kalau Tommy ngeliatnya gimana tuh? Karena tadi kan bilang kan generasi milenial inginnya resultnya, tapi mereka kadang-kadang tidak tahu bagaimana bisa menjadi seorang kamu dengan Chandra berkarya seperti apa. Biasanya kamu men-share teman-teman seperti apa tuh? Jadi dulu aku sama Chandra sempat kita bikin satu Q&A, satu untuk benar-benar membahas kayak pertama kali kita temenan, pertama kali belajar editing apa segala macam kita bikin karena banyak banget yang bilang kayak wah editingnya bagus, pasti karena laptopnya keren, komputernya mahal atau enggak gara-gara kameranya mahal, staffnya apa segala macam, ya kan? Jadi intinya adalah kita membuat satu Q&A yang isinya di dalamnya kita cuma ngomong kayak, guys kita dulu mulai dari kamera yang bener-bener murah, dari komputer yang bener-bener jadul, yang bener-bener kayak ya ini kita paksakan untuk ya karena kita suka. Intinya sih untuk teman-teman millennials yang sekarang ya atau enggak yang baru ingin terjun membuat karya di manapun platformnya itu kayak jangan lupa untuk ya itu step by step ini. Balik lagi ke step by step itu. Gak ada sesuatu yang karbitan ya? Kalau karbitan biasanya cepet habisnya ya? Iya itu dia. Nah kalau Maria Estelina kan aku tahu nih dulunya gimana. Nah, tapi apa sih yang kamu kan ada kerja keras tuh? Awal karir kamu terus lalu melalui banyak proses lah. Ikut ini, dapat ini, ikut ini dan akhirnya meyakini bahwa segala sesuatu yang dicapai itu tidak hanya sebuah kebetulan. Nah, kamu memberi inspirasinya gimana sih dengan ke millennials atau yang followers kamu share-nya seperti apa? Kalau aku sih ngelihatnya segala sesuatu itu kalau yang semuanya serba nyaman dan under control itu berarti you don't get it right gitu. Jadi mungkin menghadapi situasi atau pengalaman atau biasa kita di circle A, coba deh kita explore ke circle B atau C atau D atau yang lainnya gitu, yang positif ya, tapi ya jangan yang negatif. Jadi kita bisa mengasah diri yang tadinya kita referensinya cuma A, ternyata punya referensi yang lain, yang lebih baik, yang lebih canggih, yang lebih apapun itu. Jadi jangan terlalu mematokkan diri di satu tempat aja sih, di satu waktu. Dan di momennya juga kan pasti akan berubah-berubah gitu. Ketika aku dulu di basket, gak mungkin aku selamanya akan umur 20-30 tahun sampai 40 tahun main basket terus gitu. Tapi akan aku terus bawa seumur hidup aku basket. Cuma aku harus mempunyai apa nih,
yang bisa aku achieve, aku share juga ke orang lain. Akhirnya aku gabung ke beauty pageant. Aku setelah di beauty pageant selesai, aku kemana sekarang di dunia olahraga? Sekarang aku main jet ski. Jadi apapun itu aku tempuh gitu loh, melalui sebuah proses tentu aja. Jadi kalau misalnya di media sosial nih balik lagi kan, gimana caranya kita merefleksikan diri kita di media sosial. Kita misalkan ini simple thing aja deh, dari beauty pageant gitu. Di social media terkenal, beauty pageant lovers dari Indonesia tuh seperti apa karakteristiknya. Beauty pageant lovers dari Thailand atau Filipina atau Venezuela atau negara Latin itu seperti apa karakteristiknya dari komen-komen mereka, dari postingan-postingan mereka. Jadi kan memang karakteristik seseorang tuh terefleksikan di sosial media gitu. Walaupun mereka bukan siapa-siapa hanya dari komen, tapi merefleksikan juga itu merepresentasikan negara gitu, satu negara. Jadi di situ kita harus hati-hati banget juga sih, wise, karena apa yang kita bawa sekecil apapun di sosial media itu merefleksikan kita, bisa merepresentasikan keluarga kita dan sampai negara. Nah, ketika kamu tadi ceritakan bahwa ini orang pecinta dari Venezuela, dari Filipina, dari mana tuh berbeda-beda karakteristiknya. Yang tertangkap oleh orang-orang di sana ya, karakteristik dari penikmat atau pecinta dari Indonesia ini seperti apa sih reaksinya di sosial media? Kalau yang aku lihat ya, menurut kacamata aku kan di Indonesia itu 5 tahun terakhir ya, beauty pageant is a big deal sekarang. Tapi kita beda kalau 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu gitu. Orang Indonesia cenderungnya ketika berprestasi baru mereka angkat tinggi-tinggi. Gitu. Tetapi yang sisanya mereka kurang lihat gitu kan, perjuangannya gitu. Perjuangannya dalam arti mengapresiasi representatif mereka sendiri gitu. Malah mereka menjunjung tinggi representatif negara lain. Memang ada prestasinya sih, memang cuma nggak selamanya kita hanya berpatok dengan satu prestasi kan tertentu atau di satu waktu tertentu. Tapi kan ya itu dia, balik lagi kita sebagai beauty pageant lovers yang sekarang nih udah bergeser nih. Sekarang siapapun representasi kita, prestasinya apapun di beauty pageant manapun, sekarang udah cenderung untuk support banget, very supportive. Ada nilai positif ya, ada semangat kecintaan kebangsaan. Ya, nasionalismenya udah semakin tumbuh. Dan itu hal yang sangat positif ya. Bahwa mungkin bisa jadi negara lain dalam kondisi tertentu bisa lebih bagus. Tapi kalau kita membanggakan negara kita, pasti juga ada nilai lebih yang bisa kita bawa juga ya. Dan bisa jadi kita juga bisa menang ya suatu saat nanti. Yes, optimis. Pasti. Harus. Nah kalau Handi itu gimana nih ke depan Indonesian food ya, bagaimana caranya, positioningnya, marketing, juga diferensiasinya dengan makan makanan dari luar? Kalau aku sebagai food fotografi, aku mulai dari 3 tahun, udah 3 tahun ini jalan 4 tahun. Terus itu karena kuliner semakin kesini semakin banyak, semakin bermacam-macam dari rasa, tampilan. Jadi kayak bener-bener aku sih kayak untuk kedepannya itu sih kalau dari aku pengen menonjolkan kuliner Indonesia itu di luar negeri itu jadi lebih jangan sampai ini kalah terus sama yang lain. Dan Jepang kan hebat ya, luar biasa, di Indonesia juga bagus. Mereka banyak dicintai, kita juga suka makanan Jepang ya. Juga Thailand juga mulai menonjol ya. Dan kita rasa Indonesia punya unggulan, ada nasi goreng, ada rendang, ada sate, ada soto dan lain-lainnya ya. Banyak khas. Itu bisa banyak yang kita bisa jual di luar nanti. Nah pemirsa, dengan demikian mungkin Indonesia harus berakhir. Yang jelas ada inspirasi yang banyak dari semangat muda yang memberikan inspirasi di sosial medianya. Dan akhirnya saya Yofi Widianto dan para narasumber undur diri. Cinta budaya, cinta Indonesia. Metro TV, knowledge to elevate. Dipersembahkan oleh